Janan Taib adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan ijazah al-alimiyah dari Al-Azhar pada tahun 1926. Setelah menetap di Mekah, ia mengajukan permohonan kepada Raja Abdul Aziz bin Saud agar menyetujui pendirian Sekolah Islam Indonesia di Mekah. Sekolah ini merupakan sekolah asing pertama yang didirikan di Arab Saudi. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ulama-ulama yang berasal dari Minang, baik dari segi dia menyiarkan agama Islam ke seluruh Indonesia ini, ataupun yang membuka sekolah-sekolah baru atau pendidikan di luar dari Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang Janan Taib. Ya, Janan Taib lahir di Kampung Sari, Padang, Sumatera Barat pada tahun 1891 dan meninggal di Mekah, Arab Saudi tahun 1959. Adalah seorang ulama, wartawan, dan pengajar asal Indonesia yang banyak menghabiskan hidupnya di Arab Saudi dan Mesir. Dia merupakan pemimpin Jamaah Al-Khairiyah Mesir dan juga seorang pendiri Sekolah Islam Indonesia di Mekah. Janan Taib menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sumatera Barat. Setelah menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama pada tahun 1911, saudaranya Yahya yang merupakan seorang saudagar kaya mengirimkan ke Mekah untuk belajar di Masjidil Haram. Nah, tahun 1919, ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1923 bersama pelajar Indonesia lainnya yang mendirikan Al-Jamiah Al-Khairiyah. Ia ditunjuk sebagai ketua pertama lembaga kebajikan yang beranggotakan para pelajar asal Nusantara. Tahun 1925, Janan Taib memimpin majalah bulanan seruan Al-Azhar yang berisi tentang materi keagamaan dan kebudayaan. Melalui majalah itu, ia menyerukan rakyat di Kepulauan Nusantara untuk menentang penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Janan Taib adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan ijazah al-alimiyah dari Al-Azhar pada tahun 1926. Pada tahun yang sama, ia pergi ke Mekah untuk tinggal di sana. Setelah menetap di Mekah, ia mengajukan permohonan kepada Raja Abdul Aziz bin Saud agar menyetujui pendirian Sekolah Islam Indonesia di Mekah. Nah, pada tahun 1928, permohonan itu dikabulkan. Raja Abdul Aziz kemudian sekolah itu dinamakan dengan Madrasah Al-Indonesia oleh Raja Abdul Aziz atau Sekolah Indonesia. Sekolah ini merupakan sekolah asing pertama yang didirikan di Arab Saudi sejak berdirinya kerajaan itu. Nah, sekolah ini bertujuan untuk menanamkan prinsip ajaran Islam yang moderat kepada siswa-siswa asal Indonesia dan Malaysia, di mana setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka diwajibkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan melawan para misionaris agama lain. Sekolah ini terletak di Al-Gararah di Gedung Minangkabau, rumah Syekh Muhammad Nur Salim Al-Khalidi. Dalam pembukaan sekolah itu hadir tokoh-tokoh terkenal, ulama, sastrawan yang berada di Mekah, dan para pejabat. Pada tahun 1929, Janan Taib bersama dengan 9 ulama di Masjidil Haram diangkat sebagai anggota pengawas dalam Biro Pengawasan Pelajaran-Pelajaran dan Pengajaran di Masjidil Haram atau Hay'ah Murakabah Ad-Durus wa Tadris fil Haram Asy-Syarif yang dipimpin oleh Syekh Abdul bin Hasan Al-Syekh. Melalui keputusan itu pula, ia diangkat sebagai pengajar resmi di Masjidil Haram. Dan hal ini dimuat dalam surat kabar Ummul Qura di Makkah edisi 185, hari Jumat 18 Muharram 1347. Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama Mekah Al-Mukarramah mengangkatnya sebagai penghulu Ma'zun Syar'i bagi orang-orang Nusantara atau Melayu. Syekh Janan Taib mengurus sekolah itu hingga ia meninggal dunia. Kemudian diteruskan oleh Syekh Abdul Jalil Al-Maqdisi hingga ditutup. Sekolah Indonesia di Mekah ini memperoleh banyak bantuan dari Rabitah Alam Al-Islami yang berpusat di Mekah. Sekolah ini telah meluluskan banyak siswa yang kemudian menjadi ulama dan memegang jabatan penting di Indonesia dan Malaysia. Janan Taib wafat pada hari Senin 10 Rabiul Awal
tahun 1365 Hijriah di An-Naka, Mekah pada umur 68 tahun. Nah, jenazahnya dimakamkan di perkuburan Al-Ma'la. Jadi itulah kira-kira bagaimana pemikiran-pemikiran orang dari Minang ini ya, agar bisa mencerdaskan anak bangsa. Jika semuanya berbondong-bondong ke Mekah, maka mereka sendiri ikut membuka sekolahan di Mekah itu. Oke, bro. Sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya, Revan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.